أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dan selalu memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang tidak akan pernah mungkin bisa kita menghitungnya. Dan di antara kenikmatan tersebut adalah kenikmatan bisa duduk bersama untuk mengkaji ilmu agama. Karena yang demikian akan mendatangkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya adalah kemudahan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, mana Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, yang artinya siapa yang menempuh suatu perjalanan keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu agama, dia berusaha untuk mendapatkan ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Kita berharap dan berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita lakukan di siang hari ini kelak di hari kiamat Allah jadikan sebab yang mendatangkan kemudahan untuk kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang besar ini. Dan kita berharap mudah-mudahan dengan bersyukurnya kita kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala tambahkan lagi kenikmatan-kenikmatannya untuk kita. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan lagi kenikmatanku. Dan marilah kita juga memperbanyak bacaan salawat kepada junjungan kita Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat Allah dan salamnya selalu tersampaikan dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak sunnahnya hingga hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita dan mudahkan kita untuk menjadi orang-orang yang selalu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, para hadirin yang berbahagia, alhamdulillah, hari ini kita bisa kembali melanjutkan kegiatan yang baik ini.
Setelah sekian waktu yang lama, alhamdulillah, panitia kembali membuka kajian. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas tiap usaha panitia dengan kebaikan-kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala balas dengan keridhaannya. Hadirin yang berbahagia, perlu kita ingat, dan hendaknya selalu kita ingat, bahwa yang namanya belajar ilmu agama itu adalah kebutuhan bagi setiap manusia. Sebagaimana seorang ulama menyatakan, hendaknya kebutuhan seseorang terhadap ilmu agama itu melebihi kebutuhannya terhadap makan dan minum. Kalau seseorang membutuhkan makan dan minum dalam satu hari sebanyak 3 kali, maka sebaiknya kebutuhan ia untuk mempelajari ilmu agama lebih dari 3 kali. Mengapa demikian? Mengapa sampai kebutuhan terhadap ilmu agama itu mengalahkan kebutuhan terhadap makan dan minum? Hal itu dikarenakan besarnya keutamaan, banyaknya keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang belajar. Di antara keutamaan belajar, di antara keutamaan menuntut ilmu yang bisa kita dapatkan adalah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya para malaikat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho bagi para penuntut ilmu. Para malaikat meletakkan sayap sebagai bentuk keridoan mereka bagi orang-orang yang belajar ilmu agama. Dan sesungguhnya orang yang berilmu akan didoakan oleh setiap penduduk yang ada di langit dan di bumi, bahkan sampai ikan yang berada di dalam air, semuanya mendoakan untuk para penuntut ilmu. Mereka berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memaafkan orang-orang yang belajar ilmu agama. Penduduk langit dan penduduk bumi meminta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa orang-orang yang belajar dan menuntut ilmu agama. Dan sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah. Bayangkan, Nabi SAW membandingkannya dengan ahli ibadah. Siapa itu ahli ibadah? Orang yang sangat rajin, sangat semangat dalam menegakkan ibadah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan di malam purnama dari bintang-bintang lainnya. Artinya, orang yang berilmu jauh lebih bersinar di sisi Allah, jauh lebih baik dibandingkan ahli ibadah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, dan sesungguhnya orang-orang yang berilmu, mereka adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi
tidaklah mewariskan uang dan tidak pula mewariskan harta, akan tetapi yang diwariskan Nabi adalah ilmu. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Begitu banyak keutamaan-keutamaan yang Nabi SAW sampaikan untuk menjadi motivasi agar orang-orang selalu bersemangat menuntut ilmu. Hendaknya hadis-hadis yang seperti ini senantiasa kita ulang-ulang agar kita selalu bersemangat untuk mendatangi majelis-majelis ilmu. Kalau kita simpulkan, ada 5 keutamaan yang akan didapat oleh orang yang belajar ilmu agama. Yang pertama, Allah mudahkan jalan menuju surga. Tentu ini adalah cita-cita setiap seorang muslim, bisa masuk surganya Allah. Dan salah satu penyebab memudahkan kita untuk masuk surganya Allah adalah dengan belajar ilmu agama. Yang kedua, para malaikat ridho dengan orang-orang yang berilmu. Dan keridhaan malaikat tentu akan mendatangkan banyak kebaikan bagi orang yang diridhoinya. Yang ketiga, didoakan oleh setiap makhluk Allah, baik yang ada di langit ataupun di bumi, didoakan agar Allah memaafkan orang-orang yang belajar ilmu agama. Coba Pak, kita bayangkan sekarang, begitu banyak makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala di langit dan di bumi. Coba kita renungkan sekarang Pak, cukup semut aja deh Pak. Semut, kira-kira semut yang ada di Harapan Mulia ini berapa jumlahnya Pak? Ada yang bisa ngitung? Tentu tidak akan mungkin. Gak usah jauh-jauh dan gak usah luas-luas. Semut yang ada di masjid ini saja, berapa jumlahnya Pak? Itu baru semut. Dan semuanya, kata Nabi SAW, itu mendoakan orang-orang yang belajar ilmu agama. Semuanya mendoakan orang-orang yang belajar ilmu agama. Itu baru semut yang jumlahnya gak bisa kita hitung. Maka bagaimana dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya? Dan Nabi menegaskan, sampai pun ikan yang ada di dalam air ikut mendoakan orang yang belajar ilmu agama. Ini keutamaan yang begitu besar. Didoakan ampunan oleh setiap makhluk Allah. Dan kita berharap duduknya kita ini menjadi penyebab kita didoakan oleh setiap makhluk Allah agar Allah mengampuni kita semua. Kemudian yang keempat, Nabi mengabarkan bahwasannya ahli ilmu lebih utama daripada ahli ibadah. Nah, ini juga motivasi buat kita Pak dalam belajar. Bagaimana motivasinya? Boleh jadi dalam urusan ibadah kita masih banyak kekurangannya. Karena mungkin kesibukan kerja yang menuntut. Ketika pulang ke rumah, rasa lelah sudah menghampiri. Ingin bangun salat malam, salat tahajud. Akan tetapi kita terlalu lelap dengan tidur. Namun Nabi SAW mengabarkan, jangan putus asa. Kita yang kurang dalam ibadah karena kesibukan tuntutan kerja, punya kesempatan untuk mengalahkan ahli ibadah. Bagaimana caranya? Caranya ialah dengan menjadi orang yang berilmu. Orang yang berilmu kedudukannya lebih tinggi dibandingkan ahli ibadah. Bayangkan Pak, perbandingannya dengan ahli
ibadah, nggak main-main. Tentu ahli ibadah memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam, karena ia luangkan besar waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Akan tetapi penuntut ilmu lebih tinggi kedudukannya. Kemudian yang kelima, ada yang masih ingat gak Pak? Yang kelima apa Pak tadi? Hadis yang terakhir apa Pak dari hadis Nabi? Apa Pak? Udah dimudahkan jalan menuju surga, itu yang pertama. Yang kedua, malaikat ridho. Yang ketiga, didoakan agar diampuni. Yang keempat, lebih utama ahli ilmu daripada ahli ibadah. Yang kelima tadi apa Pak? Masya Allah, yang ummahat nih yang jawab, yang bapak-bapaknya tawadu nih. Yang kelima, menjadi pewarisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan warisan Nabi Pak. Ini luar biasa. Dan Nabi SAW mengatakan Nabi tidak meninggalkan warisan berupa uang, tidak pula meninggalkan warisan berupa harta. Yang diwariskan oleh Nabi lebih mulia daripada uang. Apa yang diwariskan? Yang diwariskan adalah ilmu. Kemudian Nabi mengatakan, barang siapa mendapatkan warisan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang akan didapat oleh orang-orang yang belajar ilmu agama. Akan tetapi Pak, keutamaan-keutamaan yang 5 tadi kita sebutkan, begitu pula keutamaan-keutamaan belajar yang lainnya, itu tidak bisa kita dapatkan kecuali jikalau kita melakukan 2 hal. Kalau kita mau dapat 5 keutamaan tadi Pak, maka kita harus melaksanakan 2 perkara. Apa itu? Yang pertama, harus ikhlas. Dalam belajar, hendaknya kita selalu mengoreksi niat kita. Apa maksudnya ikhlas dalam menuntut ilmu? Maksudnya ialah belajar karena Allah, karena ingin bisa lebih baik di sisi Allah. Sebab dengan belajar, seseorang dari yang tidak tahu menjadi tahu. Mana sunnah, mana yang bukan sunnah, mana tauhid, mana syirik, itu bisa diketahui oleh seseorang lewat belajar ilmu agama. Ini yang pertama, harus ikhlas. Dan seorang ulama mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Sesungguhnya ilmu itu gak ada tandingannya Pak. Gak ada yang bisa mengalahkan keutamaan ilmu. Dengan catatan, kalau dalam belajar niatnya benar. Siapa yang dalam belajar ilmu agama niatnya benar, dia akan mendapatkan keutamaan yang tidak ada duanya. Kemudian yang kedua apa? Syarat agar keutamaan dalam belajar bisa kita dapatkan. Syarat yang kedua adalah amalkan ilmu yang dipelajari. Jadi dalam belajar itu bukan hanya sekedar biar dapat pengetahuan, tidak. Oh jadi tahu, enggak. Tapi tujuan belajar tidak lain dan tidak bukan adalah untuk diamalkan. Betul gak Pak? Kalau cuma sekedar menjadi tambahan wawasan, maka justru akan mendapatkan keburukan. Apa kiranya Pak keburukan yang akan didapat oleh orang yang berilmu tapi tidak mengamalkannya? Apa Pak? Masya Allah. Kenapa bisa dibilang sombong Pak?
merasa lebih tahu. Barakallahu fikum. Ketika dia tahu Allah mengajarkan A, tapi dia malah melakukan B, maka pada saat itu dia merasa secara otomatis dia merasa dia lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disebut dengan kesombongan, menolak kebenaran. Orang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya akan menjadi orang yang sombong. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh seorang ulama bernama Malik bin Dinar dalam kitab Hilyatul Auliya. Beliau berkata, "Man talabal ilma lil amali waffaqahu Allah, wa man talabal ilma li ghairil amali yazdadu bil ilmi fakhran." Yang artinya, siapa yang belajar ilmu agama untuk diamalkan, dia belajar dan memang tujuannya untuk diamalkan, maka Allah akan terus memberinya petunjuk kepada kebaikan. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri." Hendaklah kalian berkata jujur, karena kejujuran akan mengantarkan kalian kepada kebaikan. Artinya apa? Ketika kita melakukan kebaikan karena Allah, maka dengan kebaikan tersebut kita akan melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dalam ilmu, ketika kita belajar, kemudian kita mengamalkan ilmu tersebut, Allah akan mudahkan kita untuk mendapatkan tambahan ilmu, dan tambahan ilmu tersebut kita amalkan lagi, sehingga kita menjadi orang yang istiqomah dalam kebaikan. Dan keistiqomahan seseorang dalam berbuat baik adalah tanda bahwa amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa mengetahui nih Pak, apakah amalan kita diterima oleh Allah atau tidak, bisa kita ketahui dari mana? Dari keistiqomahan kita. Ketika kita istiqomah, maka itu sinyal bahwa amalan yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengatakan, "Wa man talabal ilma li ghairil amali yazdadu bil ilmi fakhra." Sedangkan siapa yang menuntut ilmu, belajar agama tapi tidak diamalkan, maka ilmu itu akan membuat dirinya celaka karena sombong. Waliyadu billah. Inilah dua syarat Pak, agar ilmu yang kita pelajari mendatangkan keutamaan-keutamaan. Yang pertama apa Pak? Ikhlas. Yang kedua, diamalkan. Semoga Allah mudahkan kita untuk selalu mengamalkan ilmu yang kita dapat. Hadirin yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat, insyaallah tema kita pada kesempatan yang berkah ini adalah mendidik anak menjadi soleh. Atau bisa juga temanya, mendidik anak adalah kewajiban bagi orang tua. Dan ini perlu untuk dibahas, karena zaman sekarang mulai banyak orang tua yang merasa kalau sudah menyekolahkan anak, tanggung jawab mendidiknya udah selesai. Betul gak Pak? Dan ini suatu kekeliruan yang besar. Hadirin yang berbahagia, saya ingin tanya terlebih dahulu, apa sih Pak harapan orang tua terhadap anak-anaknya? Apa Pak? Masuk surga bareng-bareng, Masya Allah. Apa yang kita harapkan dari anak kita tuh apa Pak? Selain itu, Masya Allah. Kenapa Pak? Pembela, Masya Allah. Dan ini harapan yang paling besar. Kenapa? Karena harapan ini tergantung pada hari akhirat. Beda sama orang tua yang ketika berharap mudah-mudahan anak saya jadi PNS.
hanya sebatas duniawi. Tapi orang tua yang memiliki harapan anaknya bisa menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang soleha, ini merupakan harapan dan keinginan yang besar. Karena harapannya digantungkan pada kehidupan abadi. Kita yang sudah menjadi orang tua tentu berharap dan terus berdoa serta berusaha semaksimal mungkin agar anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang bermanfaat untuk dirinya sendiri dan juga buat orang tuanya. Karena anak yang soleh, Pak, manfaatnya bukan hanya sebatas di dunia, tapi manfaatnya bisa sampai ke kehidupan akhirat. Dan hendaknya selalu kita ingat bahwa di antara amanah terbesar yang wajib untuk diperhatikan oleh orang tua adalah amanah mendidik anak-anaknya. Artinya anak itu adalah amanah dari Allah, dan yang namanya amanah harus dijaga, harus dirawat. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang beriman karena mereka mampu menjaga amanah. Dalam surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un." Orang-orang beriman adalah orang-orang yang mampu menjaga amanah-amanah yang dititipkan kepada mereka. Maka kita katakan, sungguh pasti merugi dan akan merugi orang tua yang mengabaikan anaknya, orang tua yang tidak memperhatikan anaknya dalam pendidikan, karena mengira tugasnya hanya sekedar membesarkan anak. Dan pasti bahagia para orang tua yang peduli dan sangat perhatian terhadap pendidikan anak-anaknya. Dan dia sadar betul bahwa tugasnya bukan hanya sekedar membesarkan, tapi juga turut serta dan mendampingi pendidikan anak. Bagaimana supaya muncul rasa sadar akan pentingnya perhatian terhadap pendidikan anak? Caranya adalah harus kita pahami bahwa anak adalah investasi yang paling berharga bagi orang tua, yang akan terus mengalirkan kebaikan bagi orang tuanya. Hal ini sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila seseorang meninggal dunia, maka dia tidak bisa lagi mendapatkan pahala. Kenapa, Pak? Kok nggak bisa dapat pahala lagi? Karena sudah nggak bisa bergerak, sudah nggak bisa sholat, nggak bisa baca Quran, nggak bisa zikir, sehingga nggak bisa mendapatkan pahala kecuali dari 3 perkara, yang salah satunya adalah anak soleh yang mendoakan. Hanya anak soleh lah, Pak. Hanya anak soleh yang akan terus ingat dengan orang tuanya sekalipun orang tuanya sudah tidak ada. Hanya anak soleh yang akan terus mendoakan orang tuanya. Dan perlu kita sadari bahwa anak adalah harta yang paling berharga. Jadi kalau ada orang ketika menjaga harta bendanya, menjaga kendaraannya, menjaga rumahnya, begitu ketat penjagaan dia, begitu dia rawat, hendaknya terhadap anak harus lebih besar perhatiannya. Kenapa? Karena tidak ada harta yang lebih berharga bagi orang tua daripada anak-anaknya.
Mengapa seorang anak bisa menjadi harta yang paling berharga? Hal itu karena anak akan mengangkat derajat orang tuanya kelak di hari kiamat. Kelak di hari kiamat, Pak, ada seorang hamba yang terheran-heran. Dia heran mengapa dia bisa mendapatkan surga yang tinggi. Dia bingung. Bisa mendapatkan surganya Allah yang tinggi, padahal dahulu ketika di dunia amalan dia biasa-biasa saja. Hal ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang mukmin di surga kelak. Kemudian orang tersebut berkata kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana hal ini bisa terjadi kepadaku? Kok bisa saya mendapatkan surga yang tinggi, padahal dulu di dunia amalan saya biasa-biasa saja?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Hal itu dikarenakan doa yang dipanjatkan anakmu agar kesalahanmu diampuni." Allahu akbar. Bahkan, Pak, Nabi pernah mengabarkan ada seorang mayit disiksa oleh malaikat. Tiba-tiba malaikat tersebut berhenti dari menyiksa mayit tersebut. Lalu mayit tersebut berkata kepada malaikat yang menyiksanya, "Wahai malaikat, kenapa engkau berhenti dari menyiksaku? Lima takifu min darbik?" Kata malaikat, "Wa kaifa adribuka wa waladuka yastaghfiru lak?" Bagaimana bisa saya menghukummu? Bagaimana bisa saya menyiksamu? Sedangkan di dunia anakmu sedang berdoa agar dosa-dosamu diampuni. Hanya anak-anak yang soleh, Pak, yang akan terus mendoakan orang tuanya. Maka sungguh pasti bahagia para orang tua yang begitu peduli dengan pendidikan anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat 6, wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan pelihara keluargamu dari siksaan api neraka. Ayat ini adalah dalil yang memerintahkan secara tegas, yang menyatakan secara tegas kewajiban pendidikan terhadap anak adalah di tangan orang tua. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Seorang tabi'in bernama Qatadah ketika menafsirkan ayat ini beliau berkata, hendaknya orang tua memerintahkan anak-anaknya untuk taat kepada Allah, dan hendaknya orang tua melarang anak-anaknya dari berbuat kemaksiatan. Sebaiknya orang tua menerapkan perintah Allah kepada anak-anaknya serta membantu mereka untuk menjalankan perintah Allah. Dan apabila orang tua mendapati anaknya berbuat maksiat, hendaknya ia memperingati anak tersebut. Bantu anak-anak kita untuk selalu taat kepada Allah. Perhatikan setiap perbuatan dia. Kalau ada yang keliru dari yang dia lakukan, jangan pernah mengatakan, "Ah, masih kecil, kasihan, biarkan dia dengan dunianya." Tidak, Pak. Orang tua memiliki tanggung jawab
untuk mencegah anak-anaknya dari kesalahan dan perbuatan dosa. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, didiklah anakmu, karena sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggungjawaban mengenai pendidikan yang telah engkau berikan kepadanya. Kelak Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita terkait pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita. Dan bukan cuma kita juga yang ditanya, bukan hanya kita saja yang ditanya. Beliau mengatakan, dan anakmu juga akan ditanya mengenai kebaikan dirimu kepada mereka. Jadi perlu kita ingat, menjadi orang tua tugasnya bukan hanya membesarkan saja, tapi orang tua juga sebagai pendidik bagi anak-anaknya. Bahkan orang tualah yang menjadi pendidik pertama bagi anak. Itu berarti pendidikan agama untuk anak harus dimulai dari sejak anak masih kecil. Tidak perlu menunggu anak sampai masuk ke sekolah. Tidak perlu menunggu usia anak sampai masuk usia TPA misalnya. Hendaknya dimulai dari rumah sendiri. Pendidikan agama sudah diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Dan jangan seseorang mengatakan, kasihan masih kecil, belum perlu untuk diberikan pendidikan agama. Ini salah, Pak. Karena mendidik anak sejak kecil itu lebih mudah ketimbang mendidik anak yang sudah dewasa. Kenapa, Pak? Kok lebih sulit mendidik anak yang sudah dewasa? Karena anak yang sudah dewasa, dia merasa dirinya sudah pas, sudah bisa memilih apa yang dia inginkan. Tidak lagi mendengar perkataan orang tua. Jadi hendaknya pendidikan agama dimulai dari rumah kita sendiri. Dan inilah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'un 7 sinin. Ajarkanlah anak-anakmu untuk mendirikan salat ketika mereka sudah berusia 7 tahun. Sejak kecil, sejak usia dini, hendaknya sudah dimulai pendidikan agama. Dan kita insya Allah pernah mendengar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pelajaran-pelajaran penting kepada seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas. Dan pada saat itu Ibnu Abbas masih kecil. Tapi ajaran yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan merupakan ajaran akidah yang pokok. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, suatu hari aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, Nabi walaupun seorang pemimpin, tapi tidak menghalangi beliau untuk membonceng seorang anak. Nabi mengajarkan sikap tawadu kepada kita. Beliau membonceng Abdullah bin Abbas yang pada saat itu masih kecil. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya gulam, wahai anak kecil, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa nasihat. Ihfazillah, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Lihat perkataan Nabi kepada seorang anak. Jagalah Allah, maksudnya bagaimana? Jaga perintah Allah dengan melaksanakannya,
dan jaga larangan Allah dengan meninggalkannya. Maka dengan itu Allah akan menjagamu. Ini akidah, Pak. Sudah ditanamkan oleh Nabi SAW sejak usia dini. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu meminta, mintanya sama Allah. Walhamdulillah. Banyak dari kaum muslimin yang mulai mengajarkan anak-anaknya ketika meminta sesuatu kepada orang tuanya mengatakan, coba berdoa dulu kepada Allah. Ini mungkin hal yang biasa. Atau bahkan mungkin ini hal yang remeh bagi seseorang. Tapi sejatinya itu menanamkan akidah yang benar dalam diri seorang anak. Yaitu hendaknya setiap orang hanya menggantungkan keinginannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan kalau minta pertolongan, minta bantuan, minta dulu sama Allah. Ajarkan hal-hal yang seperti ini kepada anak-anak kita, agar kelak ketika mereka dewasa, mereka selalu bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi salah dan keliru ketika orang tua menganggap namanya anak udah biarin deh, dunianya dia main. Tidak. Apalagi di zaman saat ini, Pak. Banyak orang tua yang terlena. Yang penting anaknya anteng. Dikasih apa, Pak? Dikasih apa? Masya Allah. Insya Allah yang di sini nggak gitu ya, nggak gitu. Itu yang jauh mungkin nggak tahu di mana. Lah anaknya daripada rewel kasih aja handphone. Padahal Pak, kalau kita lihat tontonan yang ada saat ini, itu bisa merusak akidah. Kadang apa yang diketik yang muncul berbeda. Ini kalau tidak dipantau oleh orang tua dengan baik, akan menjadi penyesalan di hari kemudian. Mungkin kita orang tua yang beberapa kali melihat tayangan di media sosial, kita dapati beberapa arang anak yang ketika diambil handphone darinya, dia marah, dia kesal, dan tidak bisa mengontrol emosinya. Dan Islam telah memberikan kepada kita ajaran yang begitu baik. Hendaknya orang tua mulai dari kecil sudah mengajarkan anak ilmu-ilmu agama. Dan perlu kita ketahui bahwa mendidik adalah tanggung jawab orang tua, dan orang tua adalah pendidik, guru pertama bagi anak, bukan sekolah, Pak. Ini seperti yang tadi disinggung di awal. Sayangnya di waktu saat ini banyak orang tua yang merasa sudah selesai dari tanggung jawab pendidikan ketika menyekolahkan anaknya ke sekolah. Sudah, padahal tidak seperti itu. Tanggung jawab pendidikan asalnya ada di tangan orang tua. Sekolah dan guru hanyalah partner. Sekolah dan guru hanya membantu orang tua dalam mendidik anak. Tapi tetap tanggung jawab ada di tangan orang tua. Artinya, walaupun orang tua telah menyekolahkan anak, hendaknya orang tua tidak lepas dari memperhatikan apa pendidikan yang telah dipelajari oleh sang anak. Paling tidak ditanya, apa tadi yang kamu pelajari, nak? Dibahas di rumah, walaupun hanya sekilas saja, sebagai bentuk kita melaksanakan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu dan kita sadari, memang tidak semua orang tua bisa mendidik anaknya langsung. Hal itu disebabkan mungkin karena orang tuanya yang sibuk dalam bekerja. Dan boleh jadi karena memang orang tuanya juga belum memiliki cukup ilmu untuk mengajarkan anaknya.
Tapi bukan berarti ketika menyekolahkan anak sudah selesai. Tidak. Tetap orang tua memperhatikan bagaimana pendidikan yang diterima oleh anaknya. Dan hendaknya orang tua punya andil besar dalam pendidikan. Dan pendidikan, kata Nabi SAW, pendidikan agama yang diberikan oleh orang tua kepada sang anak, itu merupakan pemberian yang paling berharga dari orang tua kepada anak. Pemberian yang paling berharga, pemberian yang paling mahal yang diberikan oleh orang tua kepada anak adalah pendidikan agama. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih berharga daripada pendidikan agama. Jadi ketika orang tua bisa mengajarkan Al-Quran, bisa mengajarkan anak baca tulis Al-Quran, itu sesungguhnya orang tua mengajarkan hal yang paling mahal. Tapi sayangnya banyak diremehkan, betul gak Pak? Giliran memberikan tambahan untuk sang anak belajar ilmu umum, orang tua sanggup membayar mahal. Berapapun biayanya dia keluarkan. Yang penting anaknya pintar dalam urusan dunia. Tapi ketika dalam urusan agama, mengaji, dicari tempat yang paling murah. Yang penting ketika ditanya, anaknya belajar agama, belajar di TPA. Namun orang tuanya tidak bertanggung jawab, tidak bertanya. Lepas begitu saja, yang penting anaknya sore berangkat TPA, menjelang maghrib pulang, menurut dia cukup. Ini keliru. Seorang ulama bernama Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau berkata, orang tua yang mengabaikan pendidikan agama bagi anaknya, maka berarti orang tua tersebut telah berbuat kesalahan yang fatal. Kenapa bisa Pak? Mengabaikan pendidikan agama bagi anak adalah sebab fatal yang dilakukan oleh orang tua. Beliau mengatakan, kebanyakan sebab yang merusak anak adalah akibat orang tua yang tidak peduli pendidikan anaknya. Tidak mengajarkan mereka agama. Orang tua yang mengabaikan pendidikan agama untuk anaknya ketika mereka kecil, itu berarti orang tua telah membuat anaknya tidak bermanfaat bagi dirinya dan orang tuanya. Tadi kita katakan betapa ingin kita punya anak-anak yang soleh. Betapa kita berharap anak-anak kita kelak menjadi anak yang soleh. Karena anak yang soleh itu bermanfaat. Tapi sudahkah kita memberikan perhatian terhadap pendidikan mereka? Terutama dalam pendidikan agamanya. Lalu beliau mengatakan, Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, ada orang tua yang mencela anaknya dengan mengatakan sebagai anak durhaka. Lalu sang anak berkata, ayah, engkau yang menjadikanku durhaka kepadamu. Ketika aku kecil, engkau menelantarkanku, tidak mengajarkanku ilmu agama. Maka aku pun menelantarkanmu ketika engkau sudah tua. Ini menjadi perhatian buat kita, bahwa pendidikan agama harus menjadi prioritas yang diperhatikan oleh para orang tua. Dari sini mudah-mudahan kita semakin yakin dan semakin termotivasi untuk berusaha dengan semaksimal mungkin dalam mendidik anak-anak kita supaya mereka bisa menjadi anak-anak yang soleh. Dan di antara faktor penting Pak
ini perlu kita bahas. Di antara faktor penting dalam pendidikan anak agar menjadi anak soleh, di antaranya ada 5. Yang pertama adalah doa. Kemudian yang kedua, menjadi suri tauladan yang baik. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, memperhatikan sholat sang anak. Dan yang kelima, tawakal. Yang kelima, tawakal. Coba Pak kita ulang. Yang pertama apa Pak? Doa, Masya Allah. Karena catat sekarang nih Pak. Insya Allah ingat sekarang. Yang pertama doa. Yang kedua, Masya Allah, menjadi suri tauladan yang baik bagi sang anak. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, memperhatikan sholat sang anak. Dan yang kelima, sabar udah Pak. Apa Pak? Yang kelima, tawakal, Masya Allah. Ya, nah, ini pentingnya nih Pak. Ketika belajar perlu yang namanya catat. Karena kata para ulama, al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu buruan, ya, hewan buruan. Ilmu itu ibarat hewan buruan, dan menulis adalah ikatannya. Hendaknya seseorang itu mengikat buruannya, dan bukanlah orang yang pandai dia udah dapat hewan buruan tapi nggak diikat. Kenapa? Karena akan sayang Pak, ya, sayang. Maka perlu nanti nih ke depannya kita bawa buku catatan seperti itu, supaya manfaat yang didapat bukan cuma untuk diri kita, bisa nanti kita sebarkan ke khalayak luas. Baik. Inilah 5 faktor, ya, di antara faktor-faktor penting dalam pendidikan anak agar menjadi anak yang soleh. Yang pertama doa, dan ini yang paling utama. Hendaknya orang tua banyak meminta kepada Allah dengan doa agar Allah mudahkan orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Dengan doa semoga Allah menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh. Dan ini telah diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 25. Allah mengajarkan kita doa yang penting. Kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini penting untuk dihafal, dipahami, dan diucapkan. Yang artinya, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri kami keturunan yang menenangkan hati, yaitu keturunan yang soleh. Dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dan bukan cuma satu ayat Pak, ada ayat lain yang kaitannya juga memohon kepada Allah agar memberikan kepada orang tua anak yang soleh. Di dalam surat As-Saffat ayat 11, doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim Allah abadikan di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Baca doa ini ketika waktu mustajab, di sore hari, hari Jumat, di saat turun hujan, ketika sedang safar, ketika sedang berpuasa. Perbanyak doa seperti ini, Rabbi habli minas salihin, yang artinya, ya Allah, berikanlah kepadaku keturunan yang saleh.
Perlu dicatat Pak, bahwa doa orang tua adalah doa yang mustajab, doa yang manjur, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Salasu da'watin la turad. Ada 3 doa yang pasti dikabulkan, gak ada keraguan, pasti dikabulkan. Yang pertama, da'watul walid, doanya orang tua kepada sang anak. Yang kedua, da'watus shaim, doanya orang yang berpuasa. Yang ketiga, da'watul musafir. Makanya saya katakan tadi, ketika orang tua puasa atau orang tua sedang safar, perbanyak doa untuk sang anak. Kenapa? Ada 2 hal yang digabungkan oleh orang tua agar doanya dikabulkan. Satu, dirinya sebagai orang tua. Yang kedua, keadaannya dalam keadaan puasa atau dalam keadaan safar. Dan harus menjadi perhatian juga bagi orang tua bahwa setiap perkataan yang diucapkan oleh orang tua adalah doa. Perkataan itu doa, begitu ya Pak ya? Ungkapan yang sering kita dengar. Maka hendaknya orang tua itu memperhatikan setiap perkataan yang dia ucapkan kepada sang anak. Jangan sampai keburukan kata, jangan sampai kata-kata yang kasar, kata-kata yang merusak diucapkan oleh orang tua kepada sang anak. Hendaknya orang tua selalu ingat bahwa baik dan buruknya sang anak itu tergantung pada doa dan ucapan yang dikeluarkan oleh orang tua. Baik buruknya sang anak itu tergantung pada doanya orang tua, tergantung pada ucapan orang tua. Terkadang sebagian orang tua karena terlalu emosi, terlalu marah, mengatakan hal-hal yang tidak baik. Bayangkan Pak, seandainya pada saat orang tua mengucapkan kata yang tidak baik bertepatan dengan waktu dikabulkannya doa, kemudian Allah kabulkan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi Pak? Yang terjadi hanya penyesalan. Seandainya kalimat yang dikeluarkan adalah kalimat thayyib, kalimat yang baik, sekalipun dalam keadaan marah, ucapkan kebaikan untuk sang anak. Mudah-mudahan Allah perbaiki anak tersebut menjadi anak yang saleh, yang membahagiakan hati orang tua. Tapi kalau didoakan keburukan, apa akan jadi baik anak tersebut? Tidak. Justru akan menjadi semakin buruk, yang akan membuat hati orang tua semakin kesal. Ini perlu dijaga. Jangan mudah mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik kepada sang anak. Sebab yang kita harapkan ketika kita sudah tidak ada di muka bumi ini adalah doa-doa dari mereka. Lantas bagaimana mereka mau mendoakan orang tua kalau memori ingatannya hanya amarah dari orang tua, hanya cacian atau kata-kata yang kasar? Sekarang Pak, banyak gak anak yang kalau orang tuanya datang bukannya senang malah kesel, tapi ketika orang tuanya pergi dia bebas? Banyak gak Pak? Sekarang lebih banyak mana? Anak yang curhat sama temennya apa curhat sama orang tuanya? Kenapa demikian? Karena mereka gak nyaman dengan orang tuanya. Dikit-dikit dimarahin. Orang tua hanya bisa memberikan bentakan, tidak memberikan arahan. Maka hendaknya dimulai dari perkataan yang baik, sabar. Yang kedua, faktor dalam mendidik anak menjadi anak yang soleh. Apa yang kedua Pak? Masya Allah, suri tauladan.
Suri tauladan. Ada pepatah, buah jatuh tidak jauh dari, apa artinya Pak? Sifat dan karakter orang tua diikutin oleh sang anak. Kira-kira bijak gak Pak? Ketika ada orang tua pengen anaknya itu gak banyak main handphone, tapi sayangnya orang tua kalau dilihat lagi, bijak gak Pak? Nah, kamu jangan main handphone terus, baca buku, baca Quran. Tapi orang tuanya, kira-kira anak mau nurut gak Pak kalau kayak begitu? Sulit anak untuk mengikuti arahan orang tua kalau yang dilihat tidak melakukan apa yang dia katakan. Betul tidak Pak? Bapaknya ngomong begitu tapi tindakannya tidak sama. Bagaimana anak mau nurut? Makanya dalam pepatah Arab mengatakan, kaifa istaqama dhillu wa'uduhu a'waj. Dalam pepatah Arab dikatakan, anak itu ibarat bayangan dan orang tua adalah bendanya. Mungkin gak ada bayangan yang lurus kalau bendanya bengkok? Mungkin gak Pak? Ini perlu kita ingat bahwa orang tua yang menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh, hendaknya orang tua pertama kali yang menjadi soleh. Kalau kita mengharapkan anak kita menjadi anak yang soleh, solehkan dulu diri kita. Orang tua yang soleh adalah orang tua yang memposisikan dirinya sebagai suri tauladan kebaikan bagi sang anak. Ia memberikan contoh-contoh kebaikan untuk anak. Hendaknya orang tua selalu bersemangat dalam melaksanakan kewajiban dan perintah agama serta dalam berakhlak mulia. Setiap anak itu pasti meniru dan melihat apa yang dia lihat dari apa yang dia dapati dari orang tuanya. Dan seorang ulama berkata, menasehati dengan perbuatan itu akan lebih mempengaruhi daripada menasehati dengan perkataan. Ini salah satu metode yang bisa membuat ajaran kita cepat berhasil. Ajarkan dengan praktek, bukan hanya dengan perkataan. Kita berikan contoh lewat diri kita dulu. Karena anak akan terus meniru orang tuanya, maka hendaknya orang tua selalu memberikan contoh yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita akan hal ini. Dalam surat Al-Imran ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Keturunan itu sebagiannya merupakan turunan dari yang lain. Keturunan itu sebagiannya merupakan turunan dari yang lain. Dan kesolehan orang tua Pak akan memberikan manfaat yang besar bagi sang anak. Bahkan dalam urusan dunia itu Allah Subhanahu wa taala akan perlancar ketika orang tua soleh. Dalam surat Al-Kahfi, ya, dalam surat Al-Kahfi, ketika Nabi Musa belajar dari orang yang lebih alim, Nabi Musa mengikuti orang tersebut sampai pada batas akhirnya, yaitu ketika didapati ada tembok yang akan roboh, Nabi Musa menyarankan kalau ingin diperbaiki, minta imbalannya. Kemudian dijelaskan kenapa tembok yang ingin roboh tersebut malah diperbaiki walaupun gak dapat balasan. Ternyata itu termasuk perintah Allah, karena sejatinya di bawah tembok tersebut ada harta
yang disimpan oleh orang tua untuk anak-anaknya di kemudian hari. Dan orang tuanya tersebut sudah tidak ada. Kalau tuh tembok roboh, akan nampaklah harta tersebut. Boleh jadi harta tersebut malah akan diambil oleh orang lain dan tidak bisa dimanfaatkan oleh sang anak. Lihat, Pak, ketika orang tua itu soleh, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa kana abuhuma shalihan. Dan orang tuanya dari dua anak tersebut adalah orang tua yang saleh. Allah jaga harta tersebut sampai anak tadi dewasa, baru Allah Subhanahu wa taala akan buka harta peninggalan orang tuanya. Ini dalam urusan dunia. Terlebih nanti dalam urusan akhirat. Dan orang-orang saleh terdahulu, mereka memberikan contoh kebaikan buat kita. Mereka berusaha untuk menjadi orang tua yang saleh. Mereka berusaha untuk memperbanyak ibadah, berharap semoga amal ibadah yang mereka lakukan bisa menjadi penyebab kesolehan bagi anak-anaknya. Ada seorang tabi'in yang bernama Sa'id ibn Musayyib atau Sa'id bin Musayyib rahimahullah berkata, ini beliau berkata, Pak, seorang tabi'in, ada kalanya ketika aku sholat, aku teringat anak-anakku, maka aku pun menambahkan sholatku. Ketika beliau beribadah, beliau tambahkan ibadahnya. Seperti ketika beliau sholat wajib, beliau tambahkan dengan sholat sunnah. Ketika beliau sholat malam, beliau tambahkan sholatnya. Kenapa demikian? Beliau berkata, agar anak-anakku dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau berharap dengan beliau beribadah, kelak Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh. Ketika orang tua berusaha untuk menjadi orang yang saleh, kelak Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kesolehan orang tua penyebab kesolehan sang anak. Dan jangan berputus asa. Makanya yang ketiga, diperlukan yang namanya sabar. Kenapa, Pak? Kita perlu sabar dalam mendidik anak. Kenapa, Pak? Dan kesabaran dalam mendidik itu harus lebih besar. Dan gak bisa sebentar-sebentar. Sabarnya orang tua dalam mendidik itu diperlukan kesabaran yang besar. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam surat Thaha. Dalam surat Thaha ayat 132. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salat wastabir 'alaiha." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah. Dan bersabarlah. Kesabaran itu sangat dibutuhkan dalam mendidik, terlebih mendidik anak. Karena yang namanya mendidik itu proses membentuk anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan yang namanya proses ada waktu. Menjalani waktu tersebut butuh yang namanya kesabaran. Gak bisa instan. Perlu kesabaran. Terlebih lagi ketika mendapati anak melakukan kesalahan. Itu sabarnya harus lebih besar. Hendaknya orang tua itu mudah memaklumi dan memaafkan kesalahan anak, namun tetap memberikan nasihat. Bukan memaafkan kemudian dibiarin. Bukan memaklumi kemudian anaknya udah biarinlah, namanya anak-anak. Enggak. Memaklumi, memaafkan, dan tetap memberikan
nasihat kepada sang anak. Dan jangan langsung marah, apalagi sampai membentak dan mengancam. Ini bukan orang tua. Kalau dikit-dikit memberikan ancaman kepada anak, yang penting anaknya nurut, nggak bisa seperti itu. Nanti ketika dewasa, saat anak merasa punya kekuatan, dia akan menjadi anak yang melawan orang tuanya. Ketika orang tuanya lemah, anak akan melawan. Dan bukan ini yang kita mau. Maka bagi orang tua, jangan mudah marah kepada anak. Dengan bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 199. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi. Lihat kata Allah Subhanahu wa taala, khudhil afwa, maafin dulu. Karena kalau kita udah bisa maafin, baru nanti kita bisa memberikan nasihat dengan yang baik. Wa'mur bil 'urfi. Kalau belum bisa maafin, nanti yang ada pada saat menasehati, perkataan yang keluar, perkataan yang keras, kasar, bahkan mungkin mengancam. Maka hatinya perlu disabarkan dulu. Ketika melihat sang anak salah, sabar. Kemudian beri nasihat. Dan insya Allah yang demikian akan lebih mengena, Pak. Bahkan akan lebih lama disimpan oleh sang anak dalam memori pengingatnya. Mendidik itu proses. Sehingga tidak bisa terburu-buru untuk mendapatkan hasil yang baik. Ini juga mungkin perlu saya sampaikan. Karena hampir seluruhnya orang tua dalam pendidikan itu diamanahkan kepada pihak sekolah. Nah, dalam kesuksesan pendidikan, Pak, bagi orang tua yang menyekolahkan anaknya, kalau ingin mendapatkan pendidikan yang sukses, maka perlu kerjasama yang baik antara orang tua dengan sekolah. Harus membangun komunikasi yang baik antara orang tua dan sekolah. Dan jangan pernah orang tua menganggap sekolah itu seperti laundry. Betul gak, Pak? Jangan pernah orang tua nganggap sekolah kayak laundry. Kayak gimana itu, Pak? Sekolah kayak laundry. Emang apa, Pak? Kalau laundry itu gimana, Pak? Kotor cuci terus apa? Jemur cuci lagi. Ada lagi? Ayo yang bisa coba. Maksudnya sekolah kayak laundry itu apa? Masya Allah. Masya Allah, Pak. Kita kalau naruh baju kotor ke laundry, pengennya apa? Kalau dikembalikan harus dalam keadaan bersih, rapi, wangi. Kalau kotor lagi, apa kita, Pak? Komplain, kok kotor? Enggak, saya nggak mau, pokoknya harus bersih. Kita nggak bisa melakukan hal itu kepada pihak sekolah. Saya daftarkan anak saya ke sekolah, mau nggak mau ketika lulus anak saya harus jadi sukses. Nah, ini sekolah bukan apa, Pak? Bukan laundry. Nggak bisa seperti itu. Harus ada kerjasama antara orang tua dan sekolah. Dan kembali seperti yang disampaikan tadi di awal, guru, sekolah itu adalah partner orang tua. Pendidikan tanggung jawabnya tetap ada di tangan orang. Ini orang tua nggak boleh lupa. Tapi sekarang sayangnya, Pak, ketika mendapati anaknya yang salah, anaknya mengabarkan ke orang tua tentang hal-hal yang tidak baik, orang tuanya langsung komplain ke sekolah dengan komplain yang berlebihan. Padahal belum tentu sekolahnya yang salah. Bagaimana anak bisa menjadi sukses dalam pendidikan sekolah kalau tidak ada kerjasama yang baik antara orang tua dengan sekolah? Ketika anak mengeluh, ini anak ngeluh nih, Pak, apalagi yang pesantren nih,
Ini juga mungkin perlu. Ketika anak ngeluh, waduh pesantren itu berat, pesantren itu nggak enak, pesantren itu begini begitu. Apa sikap orang tua, Pak? Sikap orang tua yang baik adalah dengerin dulu. Dengerin keluhan anak, biarin. Tumpahin semuanya ke orang tua. Setelah anak selesai, berikan dia motivasi dengan mengatakan, "Nak, berat dalam belajar, gak enak dalam belajar, itu adalah pengorbanan dalam perjuangan. Dan kesuksesan itu ada harganya. Apa harganya? Ya pengorbanan itu." Sampaikan kepada anak kalimat motivasi. Bukan mengiyakan setiap keluhan anak, kemudian komplain ke sekolah. Yang demikian inilah yang akan merusak proses pendidikan di dunia sekolah atau di dunia pesantren. Nah, orang tua juga perlu yang namanya kesabaran di sini. Ketika anak komplain, ketika anak ngadu, ketika anak ngeluh, cari tahu yang benar seperti apa, kemudian diskusikan dengan pihak sekolah baiknya seperti apa. Dan sekali lagi jangan menyamakan sekolah dengan laundry tadi. Nah, ini sabar, Pak. Sabar dalam mendidik anak. Karena pendidikan itu prosesnya panjang. Kenapa kita perlu sabar? Karena banyak juga orang tua ketika menasehati menganggap ini anak udah dikasih tahu sekian kali nggak juga dengar, nggak bisa. Maka perlu kesabaran. Nasihat itu nggak bisa 1 kali 2 kali. Nasihat itu sampai kapan kita ucapkan, Pak? Bahkan anak sudah nikah pun tetap orang tua memberikan nasihat. Sampai kapan kalau gitu orang tua nasihatin anaknya? Sampai kapan orang tua memberikan arahan kepada anaknya? Sampai meninggal dunia. Betul, Pak. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Nuh kepada anaknya yang mencoba menyelamatkan dirinya ke dataran tinggi. Nabi Nuh terus mengajak anaknya untuk ikut ajarannya dan kembali kepada Allah agar dia bisa selamat, tapi anaknya malah menolak ajakan orang tuanya. Sampai detik-detik akhir Nabi Nuh tetap mengajak anaknya. Menasihati seorang anak itu perlu yang namanya berulang-ulang. Dan jangan menyerah, apalagi jangan sampai putus asa. Dan hendaklah orang tua berlemah lembut dalam memberikan nasihat kepada sang anak. Allah tidak akan sia-siakan usaha orang tua dalam mendidik anaknya. Boleh jadi mungkin saat ini sampai sekarang anaknya belum berubah, Pak. Tapi karena orang tua yang tidak pernah putus asa, kelak akan ada waktu di mana hidayah tersebut datang bagi sang anak. Asal satu, sabar dalam mendidik. Jangan mudah menyerah dan jangan mudah untuk berputus asa. Kita nggak pernah tahu kapan hidayah Allah berikan kepada sang anak. Tugas kita hanya terus memberikan nasihat dan arahan kepada sang anak. Ini ada contoh yang baik nih, Pak. Di mana pentingnya bersabar dalam mendidik. Kita ambil contoh. Ketika seorang anak ngeberantakin rumah. Kita nih, orang tua laki-laki, kalau udah capek kerja pengennya datang ke rumah tuh gimana, Pak? Masya Allah, bersih, rapi, nyaman, ya kan gitu ya? Ini udah capek di kerjaan, pulang rumah berantakan, aduh. Luar biasa ini. Itu kayaknya pegel ya, Pak ya. Itu kayaknya tuh pengennya ngomel, di rumah berantakan banget. Udah dalam keadaan capek kerja, tapi tetap harus sabar. Harus sabar. Jangan kita marah apalagi sampai membentak, karena yang demikian akan merusak mentalnya anak. Memang boleh jadi, Pak, ketika kita marah, kita bentak, anak tersebut langsung ngerapihin apa yang dia berantakin. Langsung dirapihin sama dia.
tapi akan muncul dalam benaknya kekecewaan terhadap orang tua. Kenapa? Boleh jadi loh Pak, boleh jadi itu anak karena bosan nungguin bapaknya pulang dia main. Sebetulnya dia tuh lagi nungguin, kangen sama bapaknya. Tapi pada saat bapaknya pulang, yang dia dapat apa? Marah, emosi, bentakan dari orang tua. Maka itu akan merubah sikap sang anak. Dari yang tadinya dia kangen, pengen buru-buru bapaknya pulang, berubah jadi gak seneng kalau bapaknya ada di rumah. Coba Pak bayangkan, kalau bersabar, dapat rumahnya berantakan terus sabar. Kemudian panggil anaknya, dinasehatin. Nah, kalau kamu melakukan sesuatu harus tanggung jawab. Diajarin tanggung jawab. Kira-kira anaknya ngerapihin gak Pak? Insya Allah ngerapihin. Marah ngerapihin, diajarin dengan lemah lembut juga ngerapihin. Tapi mana yang akan berdampak kebaikan? Yang lemah lembut. Anak akan menghargai orang tuanya. Jadi kalau dia tahu bapaknya bakalan pulang di jam 5, dengan sadar diri dia akan merapikan rumahnya. Dan perlu kita ingat Pak, ngerapihin rumah itu berapa lama sih Pak? Berapa lama? Perlu ngerapihin rumah itu berapa lama Pak? Seharian? Kan gak mungkin. Apa yang diberantakin sama anak paling setengah jam juga udah kelar, betul gak Pak? Betul gak? Ngerapihin rumah itu gak butuh waktu lama, tapi ngerapihin mentalnya anak Gak cukup waktu yang sebentar. Ngerapihin mentalnya anak, psikolognya anak, itu gak bisa dalam waktu yang singkat. Perlu waktu yang panjang. Maka orang tua perlu yang namanya kesabaran. Insya Allah kesabaran akan mendatangkan kesuksesan. Dan ini perintah Allah di surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya demi masa. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi kecuali siapa? Kecuali orang yang beriman. Orang beriman itu orang berilmu. Dan dengan imannya itu dia beramal soleh, ilmunya dia amalkan. Setelah itu apa lagi Pak? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq. Dia menasehati, ngajarin kebaikan buat yang ada di sekitarnya. Artinya dia baik bukan cuma untuk dirinya doang, tapi dia juga ingin menularkan kebaikan kepada keluarganya. Dan yang terakhir Allah mengatakan wa tawassaw bis sabar. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Umar bin Khattab, kami berhasil mendapatkan kehidupan terbaik dengan cara bersabar. Sabar. Yang penting tidak putus asa, tidak menyerah, terus berusaha dan sabar. Insya Allah Allah akan mendatangkan kebaikan untuknya dan keluarganya. Kemudian yang keempat, tadi yang keempat apa Pak? Belum. Memperhatikan sholat, udah mau tawakal aja nih, mau pulang berarti nih. Ya, belum Pak, itu belum yang terakhir. Tawakal itu yang terakhir. Yang keempat, memperhatikan sholatnya anak. Dan ini poin yang besar juga Pak. Hendaknya orang tua menaruh perhatian besar kepada anak dalam perkara sholat. Apakah anak sudah benar-benar menjaga sholatnya? Apakah anak sudah benar-benar melaksanakan sholatnya dengan baik? Itu harus menjadi perhatian besar bagi orang tua. Jangan pernah mengabaikan perkara sholat pada diri sang anak. Sebab sholat
akan membantu sang anak mudah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar." Sesungguhnya salat bisa mencegah dari perbuatan buruk dan dari perbuatan maksiat. Itu salat. Maka orang tua yang ingin anaknya mudah menjadi anak yang saleh, perlu adanya pembiasaan kepada diri sang anak dalam perkara salat. Dan ini Pak, anak yang dari kecil dibiasakan berbuat kebaikan akan tumbuh menjadi anak yang baik. Betul gak Pak? Ini kalau anak dibiasain sholat, nanti dia mudah untuk mengerjakan sholat. Dan itu dimulai dari kecil, dimulai dari sejak dini. Dan setiap orang, Pak, setiap orang yang punya andil dalam membentuk kebiasaan anak, mau itu orang tuanya, mau itu gurunya, siapapun yang ikut andil untuk membentuk kebiasaan anak menjadi baik, semua orang itu akan mendapatkan pahala dari setiap kebaikan yang dilakukan oleh sang anak. Orang tua ngajarin anaknya sholat, guru-gurunya di sekolah ngajarin anaknya sholat, maka setiap kali anak itu sholat, anak itu dapat pahala karena sholatnya. Bapaknya, ibunya, gurunya juga akan mendapatkan pahala dari sang anak. Ini kebaikan yang terus mengalir, Pak. Tapi sebaliknya, anak yang dibiasakan atau diabaikan, udah dibiarin aja, sehingga anak tersebut terbiasa melakukan keburukan dan tumbuh menjadi orang yang buruk, maka dosa yang dilakukan oleh sang anak turut ditanggung oleh setiap orang yang berkewajiban untuk mendidiknya. Dan ini perlu diperhatikan. Kalau kita abaikan anak kita, adalah biarin masih kecil, nggak sholat juga nggak apa-apa. Nanti ketika dewasa, di mana dia harus melaksanakan sholat, kita perintahkan malah ngelawan, maka dosa yang ditanggung sang anak juga ditanggung oleh orang tuanya. Agar hal tersebut tidak terjadi dan mudah bagi kita mengarahkan sang anak untuk menjadi orang yang baik, harus ada yang namanya pembiasaan dari kecil, mulai dari sekarang. Dan ini masukan buat DKM masjid. Kalau ada orang tua yang membawa anak, ini jangan dilarang. Karena mudah-mudahan itu merupakan pembiasaan dari orang tua agar sang anak biasa datang ke masjid. Dan harapnya juga orang tua yang bawa anak ke masjid, tolong anaknya diberikan arahan, dikasih tahu. Ini bentuk kerjasama berarti antara orang tua dengan DKM masjid. Biasakan anak kita, sebab kalau ini anak nggak dibiasain pergi ke masjid, nanti dia pergi ke tempat-tempat yang tidak baik. Kemudian yang terakhir, ini baru yang terakhir nih Pak. Apa yang terakhir? Tawakal. Apa ya? Insyaallah. Dan ini proses terakhir kita. Apa itu? Bertawakal. Doa, menjadi suri tauladan, sabar, memberikan arahan, salah satunya adalah memperhatikan sholat. Itu adalah upaya dari kita. Tapi yang namanya hasil, siapa yang menentukan Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diperlukanlah yang namanya sikap tawakal. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh."
Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah pasti cukupin. Dan ini janji Allah. Dan Allah kalau sudah berjanji, tidak akan Allah Subhanahu wa taala ingkari. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Tapi tawakal itu bukan berarti pasrah. Yang penting didoain kok Ustaz. Enggak. Tetap harus ada usaha. Didoain udah, perlu diajarin dan diberikan contoh. Kalau sudah tawakal, insya Allah Allah akan berikan hasil yang kita harapkan. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Jadi setelah kita berdoa, kita berusaha, kunci terakhirnya adalah tawakal. Dan dalam tawakal harus ada sikap optimis. Harus yakin sama Allah. Harus percaya sama Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha hambanya. Sebab kalau kita pesimis, batal semuanya. Kenapa? Karena orang yang pesimis berarti dia telah suuzon kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ana inda zonni abdi bi." Aku, kata Allah, sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Kalau hambanya optimis, Allah akan berikan hasil baik. Tapi kalau hambanya pesimis, dia bersuuzon kepada Allah, batal semuanya. Jadi dalam bertawakal perlu adanya sikap optimis kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berusaha untuk menjadikan diri kita sebagai orang tua yang saleh, pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kita berharap mudah-mudahan dengan kesolehan yang kita lakukan, Allah menjadikan anak-anak keturunan kita sebagai anak-anak yang saleh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita anak-anak yang saleh, anak-anak yang berbakti kepada orang tua, anak-anak yang menyejukkan hati orang tuanya. Mudah-mudahan kita diberikan taufik untuk mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang saleh, generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan tadi mendatangkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kata-kata ataupun sikap yang kurang berkenan, karena memang yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya pribadi, dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di sini. Mari kita ada sesi pertanyaan. Baik, kalau ada pertanyaan dan saya bisa jawab, insya Allah coba saya jawab. Tapi kalau misalnya tidak bisa, mungkin nanti saya tanyakan kepada yang lebih paham. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau tanya. Assalamualaikum. Terkait sekarang begitu penuh media sosial, artinya yang baik dan buruk sudah disampaikan oleh katakanlah di chat HP. Nah, ketika anak melihat orang tua, kok ayah atau abi main HP terus, apa ya sedang buat laporan? Atau mungkin dia sedang menghafal hadis di HP, karena mungkin buka buku malas, ya kan? Karena kan kalau HP kita ngomongin, nah, terus orang pun balik lagi, kamu main HP dulu? Enggak, ya saya lagi nonton di bawah Al-Quran di HP. Nah itu karena tadi kembali ke masalah tadi bagaimana untuk kira-kira dia menjelaskan, karena kan bisa juga mungkin membuka HP lewat mushaf Qurannya gitu, mungkin dia lebih nyaman dengan HP dengan murojaah itu bagaimana Ustaz? Karena kadang-kadang ketika kita tinggal dia buka yang lain gitu kan. Nah, itu bagaimana mensiasatinya untuk menjelaskan pada anak, karena di dunia pendidikan pun sekarang harus dengan ya online, sepak orang juga harus pembelajaran juga harus dengan gadget. Ya. Itu bagaimana Ustaz menjelaskan? Ya, insyaallah. Ini pertanyaan yang berat karena sebenarnya saya malah harus belajar dari Bapak. Pengalamannya lebih banyak. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Jadi terkait dengan penggunaan handphone kan lebih simpel ya, Pak ya. Tapi sebetulnya ada hal yang perlu kita pahami. Bahwa dijelaskan ketika kita baca Al-Qur'an lewat handphone itu tidak dikatakan sebagai
tilawah Al-Quran. Kita baru dikatakan orang yang membaca Al-Quran ketika kita membuka mushaf. Dan tolong dipahami, bukan maksudnya murojaah ya Pak. Kalau murojaah kita lewat hafalan. Handphone hanya sekedar membantu kita untuk mengingatkan. Tapi maksudnya tadarus kalau bahasa orang Indonesia. Tilawah Al-Quran yang memang tujuannya untuk menghantamkan. Ini tidak bisa dikatakan sebagai orang yang membaca Al-Quran kalau kita bacanya lewat handphone. Karena ini bukan Al-Quran. Yang disebut sebagai Al-Quran adalah ini mushaf. Kalau yang kita pegang mushaf, kemudian kita baca, insya Allah keutamaan membaca Al-Quran akan kita dapati. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau memang sebetulnya orang tua itu ketika memegang handphone itu ada tugas dan kerjaan dan memang sedang belajar, tapi sayangnya anak hanya memandang namanya main handphone pasti lagi main gitu. Nah, ini mungkin memang perlu yang namanya pengurangan Pak dalam penggunaan handphone gitu. Ya, tetap ketika kita memang pengen baca Quran, pengen baca hadis ataupun yang lainnya, kalau memang ada kitabnya di buku di rumah kita pakai kitab fisiknya. Supaya apa? Untuk meminimalisir prasangka anak kalau main handphone itu wajar gitu. Makanya zaman sekarang juga anaknya jadi pintar Pak. Lagi main handphone, kamu main handphone melulu nah? Enggak, ini lagi ada pelajaran, betul enggak? Anaknya dibalikin. Seperti itu. Jadi memang ya perlu yang namanya usaha, sabaran. Ya boleh sesekali ketika kita buka handphone kita ajak anak kita biar dia tahu sebetulnya orang tua itu lagi apa. Sini nak bareng sama Abi. Abi lagi ngafalin surat ini, yuk bareng-bareng yuk. Oh iya, bapaknya kalau lagi megang handphone berarti lagi hafal Quran. Nanti akan menjadi apa namanya ya, penilaian dia. Pokoknya kalau bapaknya lagi megang handphone, bapaknya lagi baca Quran, hafalan Quran karena dia pernah diajak. Seperti itu. Atau ketika membuat tugas dari kantor juga gak masalah ketika memang ada hal yang boleh dilihat sama sang anak. Biar anak tahu bapaknya itu lagi bekerja, ibunya lagi bekerja. Seperti itu. Dan betul-betul harus diperhatikan. Jangan sampai orang tua itu membuka game di depan sang anak. Ini sangat tidak baik. Ketika orang tua, kalau memang orang tuanya pengen hiburan misalnya, jauh dari pandangan sang anak. Jangan sampai dilihat. Karena yang seperti itu akan mengurangi kewibawaan orang tua. Dan bahayanya ketika orang tua menasehati, memperingati, akan dibalas sama sang anak. Bapak juga kok sama. Seperti itu. Apalagi bapaknya ngajakin mabar. Nah ini luar biasa. Sama sang anak, tidak. Jadi memang peran orang tua dalam dunia pendidikan ini tidak bisa dianggap sepele. Dan berat, memang berat Pak. Sebab apa? Sebab hasilnya bisa kita petik bukan cuma di dunia, tapi sampai di kehidupan akhirat kelak. Bayangkan Pak, ada mayit sampai berhenti disiksa. Ini luar biasa. Sampai berhenti disiksa karena anaknya mendoakan. Maka memang usaha yang diperlukan dalam mendidik anak gak main-main. Capek, wajar. Karena memang hasilnya gak main-main. Wallahu alam. Jadi mungkin dari saya, sesekali anaknya diajak, ketika bapaknya buka handphone tuh bapaknya lagi hafalan Quran, hafalan hadis. Ayo nak, hafalan bareng-bareng. Nah ini nak, ini kantor ayah seperti ini. Ayah kadang kerja seperti ini. Jadi dia tahu, oh iya bapaknya kalau megang handphone itu bukan main. Dan jangan semua tugas yang kita lakukan itu ada di handphone. Ini sayang nih Pak, kalau misalnya kita jarang megang mushaf. Sayang banget. Al-Quran itu Pak, jangankan dibaca, cuman dibolak-balikin, itu akan mendatangkan kebaikan untuk kita. Dan itu mukjizatnya Al-Quran. Coba deh, kalau kita lagi berat pengen baca Quran tuh kayaknya berat. Ini salah satu mukjizat Quran, ambil deh. Walaupun berat buka. Itu seseolah ada dorongan dalam hati kita, baca tanggung kalau cuman buka mah. Baca cuman sebaris langsung ada kenikmatan. Pengen baca lagi dan jadi nggak berhenti.
Itu mujizat Al-Quran. Tapi kalau handphone, baca nih, ting, masuk notifikasi, pengen lihat dulu, betul gak? Jadi gak konsen. Ini wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu mungkin ada yang mau tanya, Bu. Silakan, Bu. Mungkin menghadapi anaknya bagaimana? Silakan, Bu. Ibu-ibu silakan bertanya, Bu. Ibu-ibu ada yang mau tanya, silakan. Ada pikiran, Bu, ya? Ayo, Bu, silakan, Bu, ngomong masalah apa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, kasih bocoran sedikit untuk cara mendidik anak-anak pada zaman Nabi. Kadang-kadang karena zaman sekarang itu udah jauh-jauh berbeda banget cara mendidik anak-anak. Dan satu saya minta bocorannya bagaimana cara mendidik anak di zaman pada masa Nabi. Itu satu. Terus yang kedua, bagaimana cara untuk kadang kan saya seorang ibu dari 4 orang anak. Kadang ingin, bukan terkadang, pasti ingin mempunyai anak itu menjadi anak yang soleh dan solehah, dan setiap harinya bisa mendampingi anak-anak dalam murojaahnya, pembelajaran dalam untuk agama, ibadah, sholat, dan mengajinya. Cuma terkadang kala kita seorang ibu sibuk dengan kegiatan pekerjaan di rumah. Dan kadang-kadang itu bagaimana solusinya Ustaz buat saya sebagai ibu rumah tangga yang jazakallah khair. Pak Ustaz, ini pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya dua ya, bagaimana metode pendidikan yang dilakukan para sahabat di zaman Nabi SAW, dan yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu yang juga bekerja di luar rumahnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang saya ketahui bahwa di zaman para sahabat, mereka itu mulai mendidik anaknya dari sejak kecil, dan mereka mencoba anak tersebut menjadi anak yang gak manja, dengan cara tidak memperturuti setiap yang dia mau. Contoh, dalam hal puasa, insya Allah kita semua sudah tahu ya Pak, ketika anak-anaknya para sahabat mulai merengek, gak tahan sama puasa, pengen buka, pengen makan, pengen minum, apa yang dilakukan? Gak diiyahin langsung. Yaudahlah makan aja, gak apa-apa, masih kecil. Tidak. Tapi mereka mencari cara bagaimana sang anak tetap kuat menjalani puasanya dan tidak memikirkan lapar dan hausnya. Apa yang mereka lakukan? Dicarilah pengalihan. Nah ini poinnya adalah jangan mengiyakan, memperturuti semua keinginan anak. Karena kalau seperti itu, nanti anak akan jadi manja dan sulit bagi orang tua untuk memberikan arahan. Ini juga penting, kayak misalnya memberikan makan. Ini jangan dibiasakan anak ditanya mau makan apa, jangan. Anak itu harus ikut apa yang diberikan dan diarahkan oleh orang tuanya. Adanya ini makan. Ajarkan dia rasa syukur. Ajarkan dia sikap qanaah. Selalu merasa cukup dengan yang ada. Jadi mendidik anak itu sesuai dengan pengalaman baik orang tua, dan jangan selalu memperturuti keinginannya. Ini yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi ketika anak-anaknya mulai nangis, mau makan karena puasa,
Mereka ambil boneka, mereka ambil mainan, suruh main. Dialihkan. Sampai pada saat maghrib, berbuka, kemudian diberikan apresiasi. Nah, alhamdulillah ternyata kamu bisa. Dan memang ayah yakin kamu bisa. Ini juga perlu. Jadi orang tua kadang hanya memikirkan ketika salah dimarahin, tapi ketika anak berhasil jarang yang memberikan penghargaan. Jarang. Dan diantara bentuk penghargaan, gimana sekolahnya nak? Alhamdulillah Bi, tadi belajar ini, wah hebat. Insya Allah kamu besok bisa lebih baik. Ini akan menumbuhkan rasa senang sang anak. Dan yang kedua, para sahabat itu diantaranya adalah menumbuhkan rasa kepercayaan dirian sang anak. Contoh misalnya dalam hal sholat. Dalam hal sholat, tidak sedikit dari para sahabat yang mempersilahkan sahabat-sahabat kecil yang memang sudah memiliki kemampuan dalam Al-Quran dan memiliki pemahaman baik dalam sholat untuk menjadi imam. Ini juga orang tua jangan terlalu merasa takut yang berlebihan kepada sang anak. Ada kalanya memang mereka perlu untuk mencoba, tapi tetap diberikan perhatian. Kalau anak mampu, kalau anak bisa, dukung dan motivasi. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua terkait dengan orang tua yang bekerja di luar rumah. Nah, kalau seperti ini, wallahu a'lam, karena saya juga kurang terlalu banyak pengetahuan tentang hal ini, tapi wallahu a'lam, kalau memang sekiranya orang tua perempuan sudah cukup di rumah saja, kebutuhan sudah dipenuhi oleh sang suami, maka alangkah baiknya orang tua tetap di rumah. Kenapa? Karena ibu adalah guru bagi sang anak. Ketika suami bekerja mencari nafkah, maka sosok ibulah yang akan mendampingi sang anak untuk belajar. Dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kecukupan. Namun ketika memang sudah mendesak dan darurat, tidak bisa ditutupin, kebutuhannya selalu kurang, dan mau nggak mau sang istri juga ikut bekerja, carilah pekerjaan yang tidak menguras waktu. Cari pekerjaan yang tidak menguras waktu supaya masih memiliki waktu cukup untuk memperhatikan sang anak. Jangan sampai sang anak itu betul-betul kehilangan perhatian dari orang tua, terutama perhatian dari sang ibunya. Dan kalaulah memang seperti yang disampaikan tadi, tetap secapek apapun orang tua dan selelah apapun dia karena bekerja di luar, jangan pernah lepas dari memperhatikan pendidikan yang dilakukan oleh sang anak. Tanya, minimal tanya, nak tadi kamu belajar apa? Tadi bagaimana sekolahnya? Karena pasti anak akan cerita. Sebab anak itu senang dengan cerita. Dengarkan, walaupun kita lelah, dengarkan. Dan kalau kita bisa memberikan arahan, sampaikan. Nah, yang tadi itu salah, harusnya seperti ini. Ajarkan kepada dia, karena supaya dia merasa orang tuanya juga memperhatikan. Seperti itu. Jadi tetap perhatian orang tua kepada anak jangan sampai hilang. Secapek apapun, selelah apapun, dengarkan cerita sang anak dan berikan dia arah. Wallahu a'lam. Sepertinya cukup ya Pak ya. Sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi sesuai dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan, semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.